Oke teman-teman, ini hasil potong bersama peserta kursus kita dari mana nih Bang? Bersama Bang Yopi. Hari terakhir. Oke, hari terakhir ya. Nah, bisa dijelaskan ini bagian sampingnya seperti apa? Coba putarkan. Stop. Nah, ini untuk haircutnya apa nih? Taper ya. Oke, jadi haircutnya taper, bagian samping dan bagian belakangnya yang terlihat lebih tipis ya. Oke, coba bagian belakangnya seperti apa? Nunduk A. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, komen nih, gimana nih hasilnya? Ini hasil dari peserta kursus loh teman-teman ya. Yuk kita mulai, sebelah sini lagi, begini lagi. Oke, jadi haircutnya ini adalah taper. Untuk styling atasnya yang ini adalah pompadour ya. Lebih ke pompadour sih ya. Tadi kita akan buat sedikit belah samping, tapi ternyata memang lebih tinggi ini bisa. Jadi lebih ke pompadour, sedikit lebih agak jambul lah ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut kursus silahkan klik nomor yang ada di bawah atau tulis nomor yang di bawah. Dan jangan lupa subscribe teman-teman. Nah, ini dia Bang Yopi, belum punya dasar sama sekali dan ikut kursus alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa potong rambut. Ya. Nyoba. Oke teman-teman, nah ini dia hasil potong bersama peserta kursus kita dari Bekasi bersama Abang Yopi. Bang Yopi ini udah punya dasar atau belum sebelumnya? Belum. Oke Bang Yopi, coba kita putarkan. Oke, pelan-pelan. Sip, stop ya. Nah Bang Yopi bisa jelaskan ini potongannya potongan apa di bagian sampingnya? Di bagian sampingnya ini potongan taper ya. Oke, taper ya. Oke, untuk yang bagian belakangnya seperti apa? Coba lihat. Oke, bagus. Terus mantap. Oke, jadi potongan taper itu gradasinya terletak atau fokusnya di bagian samping dan bagian belakang. Untuk belakang telinga itu masih dibiarkan sedikit lebih pekat hitam. Oke, nah ini dia Mas Yopi, peserta kursus dari Bekasi dari nol ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke teman-teman, nah kita mau bikin tutorial nih. Di sini nih ya, bersama abang siapa nih bang? Halo. Alfi. Abang Alfi ya. Nah yang nyukurnya siapa? Bang Yopi. Peserta dari Bekasi. Oke, sip, keren nih rambutnya kayak Randy di film Aldebaran ya. Ikatan Cinta. Oke, situasi kursusnya teman-teman ya. Oke, seru banget nih. Ini padahal udah sore, jam 3 ya. Sekarang jam 3 sore. Oke. Oke teman-teman, tunggu dulu ya. Coba putarkan dulu orangnya. Nah, ini adalah orang yang dijadikan prakteknya, modelnya ya. Nah, seperti ini rambutnya ya. Nah, akan dipotong oleh Bang Yopi, peserta kursus dari Bekasi. Udah punya dasar sebelumnya, Bang? Belum. Ini yakin 100%? 100%. Benar? Oke, jadi teman-teman dengar sendiri ya. Nggak ada unsur ngebohong? Nggak ada. Nggak ada ya? Benar ya? Real? Oke. Cuman sering mantau Instagram ya? Sering komen ya perasaan ya? Oke, nah ini rambut sebelum dipotong. Yuk kita mulai. Terlebih dahulu kita akan parting ya, dengan cara membasahi rambut atasnya terlebih dahulu supaya rambut itu mudah diatur. Gitu. Kalau lagi basah itu mudah diatur teman-teman. Jangan terlalu banyak juga ya teman-teman. Pastikan beli water sprayer yang ngembun ya teman-teman ya. Jadi si curah airnya itu yang ngembun. Memang itu di harga 35.000 ke atas. Kalau yang 15.000 yang kayak untuk nyemprot burung gitu ya, itu semprotannya kurang bagus teman-teman, terlalu besar-besar ya. Jadi saran saya beli yang curahannya ngembun ya. Jadi lebih kecil partikelnya. Nah teman-teman, ini lagi proses parting. Itu adalah proses memisahkan antara bagian atas dengan area samping, karena kita akan motong area samping terlebih dahulu gitu teman-teman ya. Oke, nah ini Bang Yopi dari Bekasi. Nah kita parting terlebih dahulu teman-teman. Mantap. Sip. Itu 2 kali.
Tadi saya bilang ini nggak pernah ada di YouTube Pak Jimmy. Bukan pernah lihat lagi, Bang, udah pernah itu kali. Sekarang ini kedua kali. Oh. Nah, dari situ aku mau bilang ya. Oke. Oke, Bro. Kita pakai guard berapa nih? Tunggu dulu, Bro. Iya, betul. Pakai guard berapa? Guard nomor 3. Oke, di close ya. Oke, kita mulai. Oh iya, teman-teman. Permintaan dari klien kita, dari model kita ini jangan terlalu tinggi ya, ya Bang ya. Jadi kita akan buat mungkin 2 jari saja, kurang tinggi dikit lagi Bang polanya. Nah, jangan ragu-ragu, yang motong itu adalah pisaunya yang ada di bagian dalam, bukan si guard plastik clippernya ya Bang ya. Bagus. Nah, mantap. Nah, teman-teman, kita menggunakan guard 3 ya. Sebenarnya boleh nggak sih Mas Nan ini pakai nomor 2? Boleh aja. Oke, jadi sebenarnya boleh aja nih. Sebenarnya bikin pola ini pakai nomor 2 pun boleh-boleh aja, teman-teman. Tergantung kebiasaan. Kalau di sini kan ini lagi belajar nih, jadi kita cari aman dulu ya, benar nggak sih Mas Nan? Oke. Nah, saya konsultasi juga nih bersama trainer yang ada di Bandung nih di sini nih. Salah satunya Mas Nana. Ya. Oke, hati-hati, jangan terlalu tinggi. Cukup ya segitu Mas Nan ya. Hati ya. Oke, teman-teman. Ini menggunakan guard 3, hati-hati, jangan terlalu tinggi. Oke. Sip. Ya. Nah, teman-teman, di sini ada peserta kursus juga loh dari Cirebon ya. Oke. Lagi teknik clipper overcomb. Bikin apa nih Pak ini? Bikin skin fade ya? Oke. Nah, itu nanti masih ada, kalau di kamera agak sedikit garis sedikit Pak, nanti ya. Mungkin pakai 0 ya. Memang belum beres juga sih. Oke. Kita akan bikin taper ya. Oke, taper fade ya. Oke, karena taper juga sebenarnya nggak harus tipis banget ya. Tapi di sini kita akan bikin tipis ya, di bagian samping dan belakangnya ya, gitu. Tipis tapi rendah. Oke, tipis tapi rendah. Disebut temple taper bisa? Bisa ya? Oke, kita ngobrol nih sama Abang Nana nih, coba lihat Bang Nana. Oke, teman-teman. Oke. Nah, polanya segimana? Cukup nggak segini Mas Nan? Atau kurang tinggi itu di atas telinganya kira-kira? Dikit lagi ya. Karena kalau terlalu sempit juga jelek ya. Nanti juga sebenarnya si rambut yang tebel itu kan di overcomb lagi, bener nggak sih? Oke, sip. Overcombnya mending pakai nomor 1. Nggak usah, ini udah jago ya. Oke, udah lumayan ya. Udah perkembangannya udah bagus nih. Mantap. Soalnya ini yang megang abang ini adalah trainernya Bang Nana ya, sering. Oke. Sering sama Bang Nana atau Bang Cecep? Bang Nana. Oke. Jadi sering sama Bang Nana, sering sama Bang Cecep juga ya. Sip. Sama Bang Jimmy, sering juga ya. Sering. Ini harus sudah connect ya. Nah, selanjutnya kita akan clipper overcomb ya. Di bagian mananya sih Bang? Di bagian yang ini. Nah, supaya polanya lebih soft lagi ya Bang ya, lebih ngeblend lagi. Yuk. Oke, kita dulukan dulu overcomb ya. Sebenarnya bisa nanti juga sih sebenarnya. Cuman di sini biar nantinya lebih mudah. Nah, di sini overcombnya kita pakai guard 1 ya. Supaya lebih aman dan juga hasilnya itu lebih soft, teman-teman. Jadi nggak terlalu menghasilkan garis lagi. Hati-hati Bang, jangan terlalu dalam ya. Oke. Sip. Oke. Hati-hati. Nah, udah sekarang sebelah sana tuh di atas telinga, mantap nih. Nah, ini overcombnya pakai guard 1, teman-teman, supaya lebih kalem, lebih soft dan juga tidak beresiko menghasilkan garis lagi. Nah Bang, si ini bisa lebih ke atas sisir. Daripada abang di sini, ini lebih dalam nanti hasilnya ke sini. Benar nggak sih? Masuk. Benar. Sorry teman-teman ya, agak goyang-goyang ya.
Oke, di atas telinga belum, sedikit lagi. Di atas telinga lurus aja sisirnya, jangan nyerong. Mundur dulu, jangan terlalu dalam. Oke. Sip, hati-hati ya, masuk. Oke. Mantap. Sip ya. Nah, ini masih clipper overcomb teman-teman. Nah, mantap nih. Nih peserta ini belum punya dasar sebelumnya teman-teman ya. Memang datang ke sini belum pernah motong sama sekali. Bener sih nggak sih bang? Belum pernah motong? Oke. Benar. Nah gitu. Oke, tadi udah dikasih tahu dulu teman-teman nih caranya seperti ini ya. Oke, lanjut lagi ke sebelah sana ya. Ini udah oke. Oh iya, modelnya ini udah pernah dipotong loh teman-teman ya. Kemarin bikin koma hair ya. Sekarang kita potong lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita apa nih, Bang? Ya, pakai trimmer. Oke, jadi kita bikin initial guideline namanya ya, pola awal ya. Oke, kita mulai. Tunggu, kurang Bang, kurang nyerong dikit lagi. Nah, gitu, sejajarkan dengan garis yang ada di telinga. Nah, gitu, teman-teman. Nah, jadi polanya nyerong seperti ini, teman-teman. Bisa lihat ya. Supaya ada di depan itu nggak terlalu tinggi nanti itu di depan area sini. Kalau polanya gini juga boleh, cuman itu efeknya di sini kelihatan tinggi nanti tuh, ya. Oke, yang bersih udah. Stok yang bersih. Ini mau sebelah dulu atau bikin pola dulu keseluruhan, Mas Nan? Oke, yuk kita bikin pola keseluruhan dulu. Di sini lurus atau melengkung bagusnya? Oke, nah boleh lurus, boleh melengkung sebenarnya ya. Oke, jangan terlalu tinggi ya, agak rendah dulu. Oke, nunduk adik kita tengah dulu ya. Tengah dulu. Ya, oke. Mantap, sip. Nah, ini bikin polanya seperti ini. Nanti aku mikir stylingnya apa nih bagusnya. Apakah di Korean hairstyle di belah tengah atau koma hair ya. Atau mau di pompadour ya, atau belah samping. Sebenarnya bisa-bisa aja sih teman-teman ya. Nanti disesuaikan aja lah, kita lihat untuk stylingnya ya. Ingat teman-teman, styling itu ketika kita berbicara rambut bagian atas, dan hair cutting itu ketika kita berbicara bagian samping dan bagian belakang ya. Gitu. Teman-teman bikin hair cutnya yang low atau yang middle atau yang high, itu silahkan. Sebenarnya bisa dikombinasikan dengan berbagai gaya rambut di bagian atas ya, gitu teman-teman. Jadi hair styling dan hair cutting itu sesuatu yang berbeda, namun bisa saling dikombinasikan gitu. Ini di bagian sampingnya kita bikin taper, atasnya bisa belah samping, atasnya bisa di swept side, atasnya bisa di spike, atasnya bisa di styling Korea. Itu silahkan teman-teman ya. Oke, udah ya, mantap nih. Oke bro, selanjutnya nih pakai apa nih? Pakai garis nomor 1 yang samping lurus gitu ya. Oke, sip, pakai 1 open ya. Kita mulai nih teman-teman. Sebanyak 2 jari teman-teman. Kalau bisa agak sedikit di blend, jangan terlalu kaku ya Mas Nan ya, biar nggak susah ngilanginnya. Gitu. Jangan bikin garis yang terlalu solid ya. Memang kita batasin 2 ruas jari, tapi jangan terlalu jelas banget gitu Bang. Karena efeknya nanti tuh pas ngilangin garis pakai sepatu guard atau guard 1,5 agak lebih susah gitu. Bener nggak sih? Tuh, jangan terlalu solid banget atau jangan terlalu tegas ya. Oke. Nah, yang tegas itu tuh yang tengah tadi agak tegas. Gak apa-apa, naik dikit juga gak apa-apa. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman, kita bikin
layer berikutnya atau lapisan berikutnya nih menggunakan guard 1 open. Oke, bagus nih. Selanjutnya 1 close? Enggak? Oke. Oke. Selanjutnya kita bikin apa nih? Ngilangin gradasi pakai 0 open. Oke. Jadi kita bukan ngilangin garis dulu. Jadi kita naik dulu 0 open 1 ruas jari ya. Si garis mungkin nggak akan benar-benar hilang nanti hilanginnya. Yuk. Nah, 0 open 1 ruas jari lah. Atau bagi 2. Ini kan lebarnya 2 ruas jari tadi ya. Nah, kita bagi 2 nih pakai 0 open. Nanti garis yang tengah hilangin pakai setengah nanti ya. Itu teman-teman. Udah 0 open, lalu 0 close dulu atau 0 middle dulu boleh ya. Berarti turun ke bawah kalau mau 0 middle dulu, perlahan turunnya. Nah, ini 0 open ya, masih 0 open ya. Oke. Oke, setelah 0 open, lalu 0 middle atau 0 close juga boleh ya. Jadi mainkan aja ya. Gitu. Jangan terlalu naik ke garis itu tuh, jangan ya. Oke. Sip, boleh di close juga boleh. Oke, nah ini sekarang hilangin garis yang mana nih? Oke, pakai setengah ya, pakai 0,5. 0,5-nya di gimana ini, Bang? Di open ya, di close aja. Di close aja ya, biar langsung. Ya, langsung nanti yang sedikitnya boleh open. Oke, nunduk Kak dikit ya. Cok. Nah, ini hati-hati. Gerakannya lebih ke flick ya, Mas Dan ya. Gitu, supaya tidak menghasilkan garis lagi. Jadi flick itu sedikit dikibaskan gitu kan ya. Menggunakan sudut-sudutnya kadang ya, menggunakan sudut-sudut clipper ya. Oke, coba mundur, hilang nggak garisnya? Nah, sering lihat aja ya. So, kalau belum, ulangi lagi, hati-hati. Oke, gimana Bang? Sip. Hati ya. Hati. Oke, teman-teman nih yang praktek itu juga ada peserta dari Bandung di sini ya. Nah, sini yang lagi tutorial, di sana udah beres tuh. Ini hasil peserta kursus dari Cirebon nih. Ya, mantap. Sip. Udah hilang belum garisnya? Masih ada dikit lagi, Bang ya. Sok terus diulang-ulang. Ngilangin garis yang ini. Yang ini ya? Ngilangin yang ini nih, di ayun. Jangan nukik terus nanti ya, rusak ya. Oke, Bro. Nah, garisnya udah hilang kan? Yang setengah tadi ya. Nah, kita akan lanjutkan, kita ngilangin garis yang mana lagi nih, Bang? Pakai apa nih sekarang? Pakai setengah open. 1,5 bukan setengah ya itu ya. Open atau close? Sebenarnya langsung close aja sih. Bisa. Oke. Ya, langsung close aja ya. Sebenarnya supaya langsung garisnya hilang di ayun ya. Rasain juga ada rambut nggak kepotong, suara seret-seretnya gitu ya. Gitu, bener. Tuh. Oke, gimana? Coba lihat.
Oke, lanjut bang. Nah, betul. Betul. Ini pakai 1,5. Tapi oke teman-teman, gampang. Nah gitu. Oke, kalau mau cari aman boleh di open. Mantap. Sip. Masuk, ngambang, mulai ngambang, betul ya. Nah gitu, keren nih, mantap. Oke. Ngambang, sip terus ya. Oke, coba di close lagi, tapi untuk yang bagian bawahnya naik turun aja. Nah, gitu, khusus untuk bagian bawah digerakkan struk atau stroke naik turun saja. Gitu. Sip. Mantap. Oke, nah kalau belum hilang garisnya, coba ke apa coba? Ke 1 open lagi di sini kalau merasa ini belum hilang ya. Ulangi lagi gitu aja sih bang ya. Nah bro-broku yang bagian belakang nih udah selesai nih teman-teman. Nah kita langsung ke sampingnya, coba putarkan ke sini broku, Bro Yofi. Oke. Kita pakai guard berapa nih? Guard nomor 1. Satunya open atau close? Open. Mantap. Segimana udah dikasih tahu sama sana? Nah gitu ya, sip. Yuk kita mulai teman-teman nih. Hati-hati nggak nyerong gitu ya mas kan? Coba. Aman dulu ya. Lurus atau nyerong? Nyerong aja. Oh iya. Oke, sip. Seperti itu ya. Lengket ya, jadi agak nukik dulu bang. Mantap nih. Nah untuk motong taper itu teman-teman sedikit lebih susah dibanding yang lain. Karena apa? Karena lokasi kerja itu atau tempat mengayun clipper itu sangatlah sempit. Benar nggak mas Nen? Sempit ya, sehingga gerakan pun nggak mengandalkan gerakan si motion terus. Kadang kita pakai flick ya, dikibaskan atau menggunakan sudut-sudut clipper ya, gitu. Karena lokasinya memang sempit. Nah ini bagus nih gerakannya. Oke, udah lumayan ya. Oke, mantap. Lanjutkan lagi. Sebelah aja dulu ya. Sebelah aja dulu bang, biar nggak bolak-balik ya. Nah bro, setelah 1 open tadi kita akan pakai guard berapa nih? Pakai apa nih? Pakai 0 open. 0 open. Oke, tunggu dulu bro. Buram mulu. Nah, 0 open kita bagi 2 lebar yang udah dibuat 1 open tadi ya. Nah, oke. Nah, bagus, hati-hati. Hilangkan garisnya di bagian bawah. Pakai 0, close dan middle ya. Itu aja, pakai sudut-sudutnya aja. Jangan terlalu naik bang, hanya di bagian bawahnya aja. Nah, kalau garis itu kan nanti dihilangin pakai setengah. Jadi bagian bawah ya. Di bawahnya 0 open tadi ya. Itu kalau ada garis. Sudah hilang nggak garisnya? Oke. Mantap, bagus nih, sip. Nah, udah hilang ya. Lanjut pakai guard apa nih sekarang? Oke betul, setengahnya di open close saja, tapi pakai sudut-sudutnya diayun ya, biar nggak langsung ngerusak. Ya, abang suka close ya, suka close. Nah, close. Pakai sudut-sudutnya atau diayun seperti itu juga boleh. Gitu bang, bener. Diayun ke atas, jangan bergerak di tempat yang sama. Gitu, mantap.
Coba lihat apakah hilang garisnya. Ini kenapa sih kamera tuh? Gimana? Nah, kayaknya satu lagi ya, udah ya. 1,5 ya, lanjut ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, kita blend lagi ke pola yang tadi pakai nomor 3 ya, pakai guard 1,5. Yang mana bang? Yang akan kita blend ya. Nah, yang hitam itu ya. Yuk kita mulai. Nah, betul. Mantap, keren banget nih. Aduh, ini ngeblur mulu nih kamera. Nah, gitu. Mantap. Nah, di situ nyerong bener. Abang ini super sekali, teman-teman ya. Kayaknya yang sebelah kanan aku gak akan video deh, teman-teman. Karena tahapannya sama ya, teman-teman, biar nggak terlalu panjang. Sama kok kiri kanan ya. Jadi aku nggak akan video deh. Ya. Oke. Nah, kalau ada yang belum ngeblend di bagian bawahnya, balik lagi ke satu open biasanya. Yang kalau ada yang belum ngeblend di sini ya, itu sih. Oke. Oke. Ya teman-teman, ini adalah peserta kursus ya. Jadi kalau belum istilahnya gerakannya masih kaku-kaku dikit, harap maklum teman-teman. Karena memang abang ini memang dari nol ya teman-teman ya. Oke. Kasih semangat ya, dorongan, bukan malah mencaci maki gitu ya. Ya, gitu, kasih motivasi. Oke. Sip, udah bagus ya. Tinggal ini nih. Abang mungkin pakai overcomb nantilah ya. Cuman ini masih ada sedikit nih. Satu open lagi, balik lagi. Satu ya. Balik lagi. Coba kemana nomor satunya? Bukan, itu nomor satu tuh di sana. Itu tuh nomor satu. Nah, itu nomor satu. Sok. Tuh, sorry nih, ngeblur nih. Oke deh. Sip, ya. Nanti di sini di overcome lagi deh, dikit lagi nanti ya. Oke. Oke nih teman-teman nih ya. Abang itu lagi ngerjain sendiri itu di sebelah kanan ya, yang sebelah kanannya ya. Nah, abang ini peserta dari Bandung ya, kita sebut aja Mas Gondrong. Weh, Mas Gondrong ini dari Cimahi. Nah, ini abang ini yang lagi bikin tutorial. Yang sebelah kanannya nggak saya video ya teman-teman ya. Gitu. Nah, nggak saya video teman-teman. Biarkan sendiri saja teman-teman ya. Coba, tapi sendiri juga tetap saya di sini ya. Cuman nggak aku video lah. Karena soalnya sama ya. Nah, ini ada peserta dari mana nih bro? Dari Bandung. Dari Bandung. Wih, potongan rambutnya bagus abangnya. Ditaper ya? Oke, mantap nih ya. Ini lagi bikin skin fade. Jadi teman-teman ya, selain skin fade juga kita belajar model-model yang lain teman-teman ya. Model taper ya. Model yang nggak terlalu tipis, jadi nggak semua tipis juga ya. Lihat aja di YouTube gua aja ya. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan menghilangkan rambut yang terlihat hitam di area yang tidak rata. Oke, dengan menggunakan gunting penipis ya. Kenapa nggak menggunakan clipper? Karena memang beresiko ya. Jadi saran saya pakai gunting penipis saja kalau keseluruhan rambut udah ngebentuk bagus ya, udah bagus. Hanya tinggal area yang tidak ratanya saja. Itu sih ya. Sip. Terus diulang-ulang, kalau masih ada ulang lagi gitu. Buka ini ya, basahin.
Oke. Nah, di sini masih terlihat hitam ya. Coba. Sok. Nah, di situ. Nah, gitu teman-teman ya. Kok ngeblur mulu nih. Nah, terus diulang-ulang ya. Yang sabar. Nah, supaya hasilnya lebih maksimal. Gitu. Masuk sini agak keluar, Bang, bukan ke dalam terus ya. Nah gitu, mantul nih. Tuh, motor. Nah, kita bagi tengah dulu. Nah, kita akan konekin rambut atas dengan area samping. Ya. Di situ lurus dulu, kan belum ke area poni. Itu kalau deket poni ya. Nah, sip. Lihat patokannya ada nggak? Diangkatnya pakai gunting ya. Gitu, jangan pakai tangan. Oke. Lanjut lagi, sisir, grip. Sorry ya teman-teman, saya juga sambil ngeliat ke modelnya. Nah, baru di situ agak nukik sedikit, nggak nyerong ya. Nah, itu pas bagian poni. Sip, aduh, sorry teman-teman ya. Ini agak ngeblur gimana gitu ya. So, tarik, set. Oke. Mantap. Tarik ke bawah. Lihat patokannya alis, di bawah alis dikit. Nah, tangan kita di bawah alis dikit, di bawah alis. Nah, gitu, karena pas saat kering nanti tuh rambut tuh ngangkat. Pasti jatuhnya mah di atas alis. Gitu kan ya? Oke. Nah, memang kita akan potong rambut bagian depannya atau poninya. Teman-teman. Kurang, boleh lagi. Nah, gitu. Nah, bro, kita akan potong atasnya square aja, Bang ya. Oke, square itu lurus ya. Oke, lanjut. Oke. Pas kursus Abang udah bisa muter-muter gunting gini sebelumnya gitu ya? Belum bisa ya. Jadi memang diajarkan di awal ya. Justru memang basicnya itu diajarin hal seperti ini dulu, benar gak sih? Itu dari awal peserta itu udah diajarin cara megang gunting seperti ini. Dan ternyata cara megang seperti ini itu nggak butuh terlalu lama waktunya teman-teman ya. Mungkin di 1/4 jam pertama udah mulai bisa lah muter-muter, meskipun memang belum lancar banget ya. Nah, setelah sejam, 2 jam, besoknya lagi mulailah terbiasa gitu teman-teman ya. Oke, nah ini lagi motong atasnya nih teman-teman ya. Oke lah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Di sini square, lurus. Mungkin sudut-sudutnya boleh dipotong sedikit ya. Gitu. Kalau yang tidak ratanya ada kan? Nah, gitulah. Oke. Teman-teman, gampang lah. Tuh. Yakin nih Bang, dari nol nih Bang. Nih, takutnya ada yang komen, Abang ini gak mungkin dari nol gitu kan. Jadi teman-teman, Abang ini tuh sebenarnya udah hari terakhir ya Bang ya. Jadi sebelumnya memang dididik dulu dong. Nggak mungkin dong dari awal kursus nggak ada perubahan yang signifikan ya Bang ya. Alhamdulillah ada perubahan nih. Oke. Yap, memang setiap orang bisa berbeda-beda. Tapi perbedaan itu nggak jauh kok. Rata-rata hampir sama kok ya. Gitu sih. Oke. Mantap. Oke nih teman-teman, kita hairstyling ya. Ini belum di trimmer loh ya. Nanti di trimmer supaya garisnya atau outline-nya semakin bagus. Nah, itu abang peserta dari Bandung juga ya. Ayo balapan Bang. Oke nih, keren. Yuk Bang. Oke teman-teman, nah ini dia hasil potong bersama peserta kursus kita dari Berkasi.
bersama Abang Yopi. Bang Yopi ini udah punya dasar atau belum sebelumnya? Belum. Oke Bang Yopi, coba kita putarkan. Oke, pelan-pelan. Sip, stop ya. Nah Bang Yopi bisa jelaskan ini potongannya potongan apa di bagian sampingnya? Di bagian sampingnya ini potongan taper deh. Oke, taper ya. Oke, untuk yang bagian belakangnya seperti apa? Coba lihat. Oke, bagus. Terus, mantap. Oke, jadi potongan taper itu gradasinya terletak atau fokusnya di bagian samping dan bagian belakang. Untuk belakang telinga itu masih dibiarkan sedikit lebih pekat hitam. Oke, nah ini dia Mas Yopi, peserta kursus dari Bekasi dari nol ya teman-teman ya. Terima kasih. Nah teman-teman, kita kasih style yang lain lagi ya. Jadi memang dalam satu potongan itu sebenarnya bisa beberapa hairstyle teman-teman. Kita akan kasih side part sekarang atau belah samping. Oke teman-teman, ini hasil potong bersama peserta kursus kita dari mana nih Bang? Bersama Bang Yopi. Hari terakhir. Oke, hari terakhir ya. Nah, bisa dijelaskan ini bagian sampingnya seperti apa? Coba putarkan. Stop. Nah, ini untuk haircutnya apa nih? Taper ya. Oke, jadi haircutnya taper, bagian samping dan bagian belakangnya yang terlihat lebih tipis ya. Oke, coba bagian belakangnya seperti apa? Nunduk A. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, komen nih, gimana nih hasilnya? Ini hasil dari peserta kursus loh, teman-teman ya. Yuk kita mulai sebelah sini lagi, begini lagi. Oke, jadi haircutnya ini adalah taper. Untuk styling atasnya, yang ini adalah pompadour ya. Lebih ke pompadour sih ya. Tadi kita akan buat sedikit belah samping, tapi ternyata memang lebih tinggi ini bisa. Jadi lebih ke pompadour, sedikit lebih agak jambul lah ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut kursus silahkan klik nomor yang ada di bawah atau tulis nomor yang di bawah. Dan jangan lupa subscribe teman-teman. Nah, ini dia Bang Yopi, belum punya dasar sama sekali dan ikut kursus alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa potong rambut. Ya, teman-teman. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu agar teman-teman yang tidak punya motivasi itu termotivasi untuk belajar potong rambut. Ya, perihal mau kursusnya silahkan. Di siapapun boleh, nggak mesti harus di saya ya gitu. Oke, terima kasih.